Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, menolong semua kesulitan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang rukun nikah. Rukun nikah ada 4. Yang pertama yaitu ijab qabul. Ijab yaitu ucapan wali. Angkah tuka atau zawwajtuka atau ahlat tuka. Saya kawinkan kamu dengan putriku. Nama atau kalimat aku halalkan bagimu putriku nama. Dan qabul yaitu ucapan penerimaan dari pengantin laki-laki atau calon suami. Nakah tuha atau tazawwaj tuha atau qabil tu nikahaha atau raditu nikahaha. Aku terima mengawininya. Aku rela mengawininya. Dan tidak disyaratkan berbahasa Arab. Meskipun ia mengerti bahasa Arab, hanya saja disyaratkan supaya terjamah ke bahasa lain harus jelas dimengerti dalam bahasa itu. Juga disyaratkan segera disambut qabulnya. Rukun nikah yang kedua yaitu calon suami dan calon istri. Maka syaratnya calon istri harus bebas dari ikatan nikah atau iddah. Yakni bila calon istri itu masih terikat nikah atau dalam masa iddah maka tidak sah untuk dinikahkan. Adapun syarat calon suami harus mengetahui bahwa calon istrinya itu halal baginya dan jelas, yakni bila tidak jelas maka tidak sah nikahnya, seperti
saya nikahkan kamu dengan salah satu putriku ini, atau saya nikahkan putriku dengan salah satu di antara kamu, maka yang demikian ini tidak sah. Rukun nikah yang ketiga yaitu wali, yaitu ayah calon istri atau ayahnya ayah atau kakek. Maka keduanya dapat menikahkan gadis pada calon suami yang layak, kaya dengan mahar umum tanpa izin dari gadis, asal tidak ada permusuhan antara mereka atau terhadap janda. Maka harus dengan izin calon istri dengan kata-kata yang tegas. Jika janda itu telah dewasa, jika tidak ada wali ayah atau kakek ayahnya ayah, maka saudara laki-laki yang sekandung, kemudian saudara laki-laki yang seayah, kemudian keponakan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah, kemudian paman saudara ayah, kemudian sepupu putra ami, kemudian aminya bapak, kemudian putra aminya bapak, kemudian asobah-asobahnya. Maka mereka para wali yang tersebut di atas itu dapat menikahkan calon istri dengan izinnya. Jika janda, maka jika janda, maka jika gadis cukup dengan diamnya setelah diberitahukan padanya akan dinikahkan pada calon suami. Kemudian jika tidak ada wali-wali itu atau bepergian sejauh 2 marhalah atau hilang atau sengaja tidak mau menikahkan, maka dapat dinikahkan oleh hakim atau wakil hakim pada laki-laki yang layak di daerah wilayahnya pada waktu pernikahan, dan tidak pada lain hakim meskipun calon istri rela. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tiap wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah alias batal. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, orang perempuan tidak dapat mengawinkan, tidak dapat menikahkan perempuan lain, juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Maka wanita-wanita berzina itu yaitu yang mengawinkan dirinya sendiri. Rukun nikah yang keempat yaitu 2 saksi laki-laki keduanya, merdeka, adil, melihat dan mendengar keduanya serta mengerti bahasa yang digunakan dalam ijab kabul dan bukan calon wali. Juga sah kedua saksi yang tidak jelas adilnya jika yang mengakadkan selain hakim, yakni walinya yang berhak. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, tidak sah nikah kecuali dengan wali yang jujur dan 2 saksi yang adil. Dan tiap nikah tidak dengan syarat itu maka batal. Demikianlah rukun-rukun nikah.
rukun nikah kita dalam pernikahan harus keempat rukun ini dipenuhi agar pernikahannya sah dan tidak batal. Semoga kaum muslimin semuanya mengerti tentang rukun nikah sehingga pernikahannya sah, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, memperbanyak umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia, selamat di dunia sampai surga. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.